Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang disayang oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah kembali dalam kelas online kita. Mudah-mudahan seluruh keutamaan bermajelis ilmu bisa kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Di setiap langkah kita dimudahkan jalan ke surga. Di duduk kita semuanya dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat Allah, diturunkan sakinah ke dalam hati kita, dan disebut-sebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak, Ibu, rekan-rekan, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus pada hari ini membahas tentang bagaimana kita bersama-sama ingin membawa keluarga kita menuju ke surga. Sudah kita sampaikan pada beberapa waktu yang lalu bahwa relationship goal kita semua adalah udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga, kamu dan istrimu digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan family goals kita adalah alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, anak cucu mereka mengikuti mereka di dalam keimanan, maka kelak kami himpunkan mereka beserta seluruh garis keturunannya di dalam surga yang sama, yakni di dalam surga tertinggi yang diraih oleh garis keturunan tersebut yang mereka saling sambung menyambung satu sama lain dengan doa-doa mereka. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi cita-cita kita semuanya bahwa kita bersama-sama cinta kita ini bersemi sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam mewujudkannya kita perlu memperhatikan bagian ketiga dari doa kepada mempelai, doa kepada pengantin yang biasanya kita bacakan, yaitu barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam al-khair, di dalam kebaikan, yakni al-khair fid dunya at-ta'ah wal khair fil akhirah al-ridha wal jannah. Kalau yang disebut sebagai al-khair, kebaikan di kehidupan dunia itu adalah ketaatan. Adapun yang disebut sebagai al-khair, kebaikan di akhirat itu adalah ridha dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kehidupan kita perlu merencanakan bagaimana keluarga kita ini cintanya bersemi sampai ke surga dengan meneguhkan kembali misi ibadah yang ingin kita teguhkan di dalam kehidupan keluarga kita. Disikapi betul-betul rumah tangga kita ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah itu mewujud di dalam yang pertama kepada sudah kita singgung, mensyukuri segala nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi bagaimana keluarga kita ini tumbuh di atas rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suratul Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan benar-benar telah kami anugerahkan kepada Luqman suatu hikmah, dan hikmah itu berbunyi anishkur lillah, hendaklah engkau bersyukur kepada Allah, karena barang siapa bersyukur kepada Allah, dia sebenarnya bersyukur, yang syukur itu manfaatnya akan kembali kepada dirinya sendiri, tidak mengalir kepada yang lain tetapi kepada dirinya sendiri.
Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur kepada Allah, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah itu tidak memerlukan kepada rasa syukur hambanya. Dia maha kaya, dia maha terpuji, meskipun tidak dipuji oleh hambanya. Kemahamuliaannya dan keterpujiannya Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang sama sekali. Nah, ikhwan dan akhwat, rekan-rekan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pilar di dalam kehidupan berkeluarga yang kita cita-citakan kelak sampai ke surga adalah rasa syukur. Setiap hal yang datang dari Allah hendaknya kita syukuri. Setiap nikmat yang datang dari Allah hendaklah kita syukuri sebagai satu anugerah yang agung, yang dengan begitu syukur itu menurut para ulama fungsinya paling tidak dua. Yang pertama menjaga nikmat, yang kedua melipat gandakan nikmat. Di Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa ingin dijaga agar nikmat-nikmat yang sedang ada padanya itu tidak hilang, tidak lenyap, tidak dicabut oleh Allah, maka dia harus menjaganya dengan syukur. Fa'alaihi bisyukr, maka hendaklah dia senantiasa mensyukuri. Dan yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan syukur sebagai yang melipat gandakan nikmat-nikmat. Di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, wa itta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Rabbmu telah mempermaklumkan, mengumumkan, menyerukan. La in syakartum, seandainya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka pasti akan aku tambahkan nikmat itu kepada kalian. Wa la in kafartum, dan seandainya kalian mengkufuri nikmat tersebut, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini pun Allah menunjukkan rahmatnya yang luar biasa. Allah begitu halus, begitu lembut kepada hambanya. Kalau kita bicara teori bahasanya, seharusnya dua kalimat yang berjajar itu paralel. Contohnya, la in syakartum la azidannakum. Harusnya wala in kafartum la u'adzibannakum, gitu ya. Harusnya berbunyi, kalau kalian bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmat kepada kalian. Wala in kafartum, dan apabila kalian berbuat kufur, ingkar kepada Allah, itu seharusnya kalimat berikutnya la u'adzibannakum, maka kami pasti akan mengadab kalian, maka aku pasti akan menyiksa kalian. Karena di sana la azidannakum, seharusnya sini la u'adzibannakum, pasti akan aku adab kalian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memaksudkan firman-Nya untuk memastikan adab bagi seorang hamba, karena ampunannya lebih luas daripada langit dan bumi. Karena rahmatnya mendahului kemurkaannya, maka Allah menyampaikan dalam bentuk peringatan. Peringatannya sangat lembut, berbunyi inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih, sesungguhnya azabku sangat berat. Itu yang disampaikan oleh Allah. Jadi bayangkan ya, ini Allah berfirman kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti akan aku tambahkan nikmat itu kepada kalian. Wala in kafartum, adapun kalau kalian berbuat kufur, Allah tidak memastikan dengan mengatakan la u'adzibannakum, pasti akan aku azab kalian. Bukan, tetapi Allah memberikan peringatan. Berarti masih ada kesempatan bagi kita yang lalai, yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah untuk bertaubat kemudian bersyukur. Berarti masih ada kesempatan bagi kita yang selama ini kurang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah untuk segera memperbaiki diri kita, untuk sensitif terhadap anugerah-anugerah Allah. Barangkali kita selama ini menganggapnya sebagai sesuatu yang rutin, barangkali kita selama ini menganggapnya sebagai sesuatu yang normal, barangkali kita selama ini menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa saja. Nah, kita harus kembali mengingat bahwa itu semuanya adalah nikmatnya Allah, anugerahnya Allah. Tidak mungkin kita dapatkan kalau bukan karena Allah. Maka inna adzabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih, sebagai sebuah pengingat saja bagi kita hamba-hambanya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu
memiliki azab yang pedih bagi orang yang kufur kepadanya. Tapi kalau sekarang kita masih kufur, tapi kita masih bernafas, kita masih diberi nikmat Allah, denyut jantung, kita masih diberi nikmat Allah, darah yang beredar, kita masih diberi nikmat Allah, mata yang bisa melihat, kita masih diberi nikmat Allah, telinga yang bisa mendengar, lisan yang bisa bicara, hidung yang bisa bernafas. Maka pada saat itu kita sadar untuk kembali kepada Allah. Jadi Allah tidak mengatakan la'u'adzibannakum, pasti akan aku azab kalian. Tetapi Allah kemudian memberi peringatan, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, tapi kalau kalian mau kembali untuk bersyukur, meninggalkan kekufuran, niscaya azab ini tidak perlu menimpa kalian. Niscaya azab ini tidak akan mengenai kalian. Niscaya kalian akan selamat. Dan bahkan kalau kalian bersyukur, balik ke klausul awal ayat, yaitu la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmat itu untuk kalian. Jadi ini hakikat penting di dalam kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita. Kalau sebelum mengajarkan semua kebaikan kepada anak-anaknya berupa tauhid, muraqabatullah, berupa ibadah, akhlak, adab, maka Luqman oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dianugerahi satu nikmat, yaitu hikmah. Hikmah yaitu bersyukur kepada Allah. Sebagian ulama mengatakan hikmah itu bukan cuma membedakan yang benar dan yang salah. Hikmah itu bukan cuma membedakan yang hak dan yang batil. Hikmah itu bukan cuma membedakan yang baik dan yang buruk. Yang disebut hikmah itu mampu membedakan yang lebih baik dari yang baik dan menghindari yang lebih buruk di antara yang buruk. Itu namanya hikmah. Jadi kalau sekedar mengenai hak dan batil itu namanya akal sehat. Kalau kita mengenali mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, mana terpuji, mana tercela, itu namanya akal sehat. Tapi yang disebut hikmah lebih tinggi dari itu, yaitu mengenali mana yang lebih baik dari yang sekedar baik-baik saja, mana yang lebih buruk untuk dihindari dari yang sekedar buruk. Itu namanya hikmah. Dan hikmah yang paling tinggi dikatakan oleh Allah dalam ayat ini adalah anishkur lillah, hendaklah bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur kepada Allah itu artinya kita bisa merasakan betul nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Artinya kita menghargai betul nikmat-nikmat Allah itu datang kepada kita dengan begitu luar biasa. Kalau kita mau tafakur, maka terasa segala hal sebagai nikmat Allah. Gitu ya, minum yang kita minum, itu ya, air yang kita minum itu datang kepada kita dengan cara yang begitu menakjubkan, dari lautan disinari matahari, dia menguap, terkondensasi di atmosfer menjadi awan, awannya tertiup oleh angin dan gerakan udara sampai ke lereng pegunungan, perbedaan tekanan dan suhu menjadikan dia turun sebagai hujan, hujan turun lalu menetes-netes airnya dari dahan dan ranting pohonan masuk ke dalam celah-celah tanah, gitu ya, berkumpul di dalam tanah di antara sela-sela bebatuan, lalu mengalir sedikit demi sedikit sampai berkumpul, lalu menjebol keluar dari permukaan tanah. Lalu setelah keluar dari permukaan tanah memancar, kemudian dimasukkan ke dalam botol kemasan. Lalu setelah masuk ke dalam botol kemasan, entah sudah lewat berapa tangan, menjadi jalan rezeki bagi berapa orang, akhirnya air minum itu sampai ke tangan kita untuk kita minum. Masya Allah. Dan itu adalah peristiwa yang menakjubkan. Datangnya nikmat Allah kepada kita itu sesuatu yang menakjubkan. Itu baru air yang kita minum, belum makanan kita, belum kesehatan kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur peredaran darah kita supaya lancar, supaya tidak terhambat. Bagaimana Allah mengatur denyut jantung kita supaya tertata, supaya tidak terlalu cepat tapi juga tidak terlalu lambat. Kalau terlalu cepat menjadikan kita jatuh sakit, kalau terlalu lambat juga menjadikan kita lemah, gitu ya. Itu betapa pasnya Allah mengatur semua itu. Bagaimana Allah mengatur agar cahaya yang masuk ke mata kita cukup untuk melihat bayangan benda-benda, dan benda-benda itu bayangannya diolah di dalam mata kita menjadi satu citra yang kita fahami,
yang kita mengerti, yang kita interpretasikan, yang kita tafsirkan menjadi bagian dari pemikiran kita. Lalu kemudian menjadi satu produk akal sehat kita untuk melihat keindahan, untuk lalu bersyukur kepada Allah. Jadi telinga kita pun demikian, bagaimana gelombang bunyi yang melewati udara, merambat itu masuk ke dalam telinga kita menjadi satu makna yang bisa kita tangkap, menjadi satu arti yang kita bisa mengerti gitu ya, padahal dia cuma gelombang bunyi. Tabaraka Rahman. Jadi kesemua ini kalau kita tafakur kepada Allah tentu akan menjadi anugerah yang hati kita peka untuk mensyukuri. Dan itulah ciri hati yang hidup, ciri hati yang beriman. Dia terasah untuk merasakan bahwa segala sesuatu itu nikmat dari Allah, segala sesuatu itu karunia dari Allah. Lebih-lebih lagi pasangan kita, lebih-lebih lagi anak-anak kita. Maka kita mensyukuri Allah atas segala nikmat, baik secara umum, tapi juga dalam kehidupan rumah tangga, secara khusus untuk suami kita, untuk anak-anak kita, untuk istri kita, semuanya itu harus ada ungkapan-ungkapan syukur yang akan saling menguatkan. Bagaimana kita mensyukuri suami yang bekerja keras, mengapresiasi upayanya untuk mencari nafkah, di tengah kesulitan-kesulitan karena pandemi tetap bekerja keras. Masya Allah, itu akan menjadi penguat semangat kebaikan bagi sang suami. Jadi salah satu fungsi syukur itu, kenapa dia melipat gandakan nikmat di sisi Allah, karena dalam tataran hamba pun dia itu membuat semangat meningkat, membuat gairah menyala-nyala, membuat pribadi-pribadi merasa diapresiasi dan lalu kemudian dia berbuat lebih gitu ya. Kalau seorang suami disyukuri, maka dia akan berbuat lebih sebagai suami untuk istri dan anak-anaknya. Kalau seorang istri disyukuri, diapresiasi gitu ya, diberikan pujian secara proporsional pada tempatnya gitu ya, maka dia juga akan memberikan yang lebih lagi untuk keluarganya. Demikian pula anak-anak, kalau dia mendapatkan satu stimulus berupa rasa syukur yang besar dari orang tuanya, niscaya dia akan menjadi anak yang semakin terasah kebaikan-kebaikannya. Nah, sering saya mencontohkan dengan satu kejadian yang sederhana tetapi menjadi ukuran apakah kita ini pandai bersyukur atau tidak. Anak kita yang mungkin berusia 2 tahun gitu ya, atau lebih sedikit 3 tahun, selesai makan. Setelah selesai makan, dia bawa piringnya gitu ya, dengan keberatan dia bawa ke tempat cuci piring yang ada di wastafel belakang di dekat dapur. Dia bawa, kemudian di tengah perjalanan ketika membawa itu dari tempat dia makan, mungkin tadi di ruang makan atau di ruang keluarga, dibawa ke belakang, di tengah perjalanan piring itu jatuh dan pecah. Pertanyaan pentingnya, mana yang akan kita komentari pertama? Apakah upayanya untuk membawa piring itu ke wastafel? Apakah itu yang akan kita komentari? Ataukah yang akan kita komentari adalah pecahnya piring tersebut? Rata-rata umumnya kita lebih tertarik untuk mengomentari pecahnya piring. Nah, ini menunjukkan kita kurang bersyukur. Orang yang bersyukur melihat upaya anak ini, yang dia sengaja melakukannya, yang dia tahu itu pada mulanya adalah kebaikan, maka dia bawa. Dia lihat contoh, mungkin dari kakaknya, dia lihat contoh, mungkin dari ayahnya, dia lihat contoh, mungkin dari ibunya. Kalau selesai makan, piringnya dibawa ke dapur, dibawa ke wastafel, dibawa ke tempat cuci piring. Kan dia lakukan itu. Dia meniru kebaikan yang ada pada orang dewasa. Di tengah perjalanan, piring itu lepas dari genggamannya, lalu jatuh, pecah. Kebanyakan kita akan berkata, aduh nak, udah toh makanya biar ibu aja, kamu tuh enggak usah, malah pecah kan, aduh ini repot semuanya. Doa awas hati-hati, jangan sampai kena, kakinya kena belik. Nah, kita sangat kemudian tertarik untuk mengomentari piring yang pecah tersebut, padahal piring pecah itu bukan sesuatu yang disengaja. Dia tidak ingin memecahkan piring itu, tapi piring itu qadarallah wa masya fa'al, dia pecah. Tetapi yang akan dikenang, diingat oleh anak itu adalah bahwa ketika dia bawa piring ke dapur,
piring itu pecah, maka ibunya melarang, maka ibunya memarahi, maka ibunya kemudian mengkritik dia, maka ibunya kemudian membuat dia merasa besok lagi nggak usah, itu ya. Jadi ini anak sudah sengaja melakukan kebaikan, dibawa ke dapur, ternyata di tengah jalan pecah, dan itu membuat ibunya marah. Dan itu membuat ibunya mengatakan kalimat yang menyakiti hatinya, membuat ibunya mengucapkan sesuatu yang membuat dia merasa salah gitu. Itu yang akan dikenang oleh si anak ketika kemudian yang kita komentari adalah piring yang pecah. Besok-besok lagi dia tidak ingin untuk membuat kita marah. Dia tidak ingin untuk membuat kita kecewa. Dia tidak ingin membuat dirinya sendiri sedih karena dimarahi. Maka dia tidak akan melakukan hal yang sama. Dia tidak akan semangat untuk membawa piring itu ke dapur. Jadi kalau sampai besar, usia dewasa kok dia tidak mau bawa piringnya ke dapur apalagi untuk mencucinya, subhanallah, jangan-jangan itu karena traumanya dia, karena dia bawa baik-baik, pecah tidak sengaja, tapi yang tidak sengaja itu yang kemudian dijadikan pusat perhatian orang tuanya. Sebaliknya, kalau kita kemudian mengapresiasi dia membawa piringnya, maka dia akan tetap tahu bahwa itu kebaikan. Contoh, ketika piring itu jatuh pecah, maka yang pertama keluar dari orang tua adalah apresiasi. Masya Allah, anak Umi pinter, mau bawa piringnya ke tempat cuci piring ya, ke wastafel ya. Aduh, keren sekali, itu baru namanya anak yang bertanggung jawab. Tapi nak ini pecah, tidak apa-apa. Namanya pecah karena mungkin tadi lepas dari geman karena adik masih kurang kenceng megangnya, kurang hati-hati. Gak apa-apa, yuk kita bersihin bareng yuk. Besok lagi, bawa lagi, tapi lebih hati-hati. Maka anak akan tahu bahwa upayanya, ikhtiarnya itu diapresiasi. Upayanya itu dihargai oleh orang tuanya. Karena dia jatuh pecah itu tidak sengaja. Orang tuanya tahu, oh ini kan gak sengaja ya nak ya. Yang sengaja dia lakukan adalah membawa piring tersebut dari tempat dia makan ke tempat cuci piring. Itu yang penting untuk kemudian diapresiasi oleh orang tuanya. Maka ke depan dia akan semakin hati-hati. Maka ke depan dia akan senang membawa piringnya itu ke tempat cuci piring karena dia tahu dia diapresiasi, karena dia tahu dia disyukuri, karena dia tahu dia diberikan satu pujian oleh orang tuanya karena dia mau bekerja, karena dia mau bertanggung jawab, karena dia mau melakukan hal yang baik gitu. Jadi ini satu perbedaan yang sangat mendasar, orang yang pandai bersyukur dengan orang yang tidak. Jadi bagaimana dia kemudian menunjukkan rasa syukur itu kepada anaknya. Ini hanya satu contoh kecil yang tentu aplikasinya sangat luas di berbagai macam bidang, di berbagai macam segi, dari berbagai sudut pandang. Kita selalu bisa mensyukuri apa yang ada dalam keluarga kita. Dari anak-anak kita bisa mensyukuri, dari pasangan kita bisa mensyukuri. Masya Allah gitu ya, suami kita orang yang jujur di dalam bekerja, dia tidak pernah korupsi. Kita melihat teman-teman yang satu letting dengan dia, sama-sama misalnya eselon 3 atau eselon 2 gitu ya, dengan kehidupan yang jauh lebih glamor, kita katakan Masya Allah, ayah ini hebat, ayah keren, berani jujur, berani gak korupsi, berani untuk beda sama teman-teman yang lain yang jatuh ke dalam dosa, tapi ayah tetap istiqomah. Nah ini yang kadang-kadang kurang diapresiasi, sehingga kemudian semangat itu mengendur ya. Namanya semangat itu karena Allah. Cuman ketika kemudian lingkungan bisa mendukung, istri bisa mendukung, anak-anak bisa mendukung, maka akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi yang bersangkutan untuk menjadi orang yang hebat, orang yang tangguh, orang yang terjaga di luar sana. Jadi bagaimana kemudian si istri, kemudian juga anak-anak, kemudian ini memberikan satu apresiasi terhadap ayahnya yang lebih miskin daripada teman-teman rekan kerjanya yang lain. Kenapa? Bukan karena apa-apa, tapi karena jujur. Berarti itu bukan miskin, tetapi dia cukup. Dia pada tempatnya, dia adil, dia jujur, dia amanah. Itu yang kemudian harus diperkuat. Demikian pula suami yang kemudian mengapresiasi istrinya yang telah mengatur rumah tangga dengan demikian baik, yang kemudian telah memberikan perhatian yang besar kepada buah hati dan seterusnya.
Mungkin kalau mencari kekurangan kita akan selalu menemukan kekurangan. Tapi kalau kita mau memandang kelebihan dan kelebihan itu kita syukuri, maka kelebihan-kelebihan itu akan semakin menguat dan mendesak kekurangan-kekurangan itu untuk semakin mengecil. Jadi intinya demikian, saya mau nyukuri apa ya suami saya kok begini, saya mau mensyukuri apa ya istri saya kok begini. Artinya kita perlu menemukan sisi positif, kita perlu menemukan hal-hal yang plus dari pasangan kita, dari anak-anak kita, untuk diapresiasi, untuk disyukuri, untuk dipuji, untuk diperkuat dengan apa yang bisa kita lakukan. Jadi pasti ada. Jadi tidak ada orang yang sama sekali tidak ada kelebihannya, dan juga tidak ada orang yang sama sekali tidak ada kekurangannya. Pasti semua orang itu ada plus, ada minus, maka tinggal kita apa sih yang positif dari pasangan saya? Apa sih yang positif dari anak-anak saya? Itulah yang akan diperkuat. Itulah yang akan dikokohkan. Itulah yang akan diperbesar dengan cara mensyukuri. Jadi ini keterampilan kita untuk menenggang hal-hal yang masih kurang, itu yang kita tahu dia sudah berjuang keras untuk menghilangkan kekurangan itu, menghilangkan hal negatif itu. Tapi tentu semuanya butuh waktu, semuanya butuh proses. Nah, yang bisa kita lakukan sekarang adalah jangan berfokus pada kekurangan itu, tapi berfokus pada kelebihan-kelebihan yang akan kemudian membuat dia semakin kuat dengan rasa syukur kita, dengan apresiasi kita. Nah, Nabi SAW juga mencontohkan kepada kita bagaimana perhatian yang besar, bagaimana ekspresi-ekspresi baik verbal, bahasa tubuh, maupun juga amal-amal kepada keluarga itu akan menjadi penjaga yang sangat kuat dari ikatan keluarga tersebut, dari hal-hal yang negatif yang ada di luar sana. Saya ambil satu contoh, misalnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa di kalangan bangsa Arab pada saat itu, misalnya khamr dan perzinaan itu sesuatu yang sangat lazim dan sangat menjadi candu, sangat menjadi sesuatu yang marak dan disukai orang. Sampai-sampai ibunda kita Aisyah radhiyallahu anhu berkata, saking beratnya orang Arab itu kecanduan khamr dan zina, seandainya, kata Aisyah, ayat yang pertama turun di Mekah itu berbunyi, jangan minum khamr dan jangan berzina, niscaya orang tidak akan pernah menerima Islam selama-lamanya. Niscaya orang akan berkata, kami tidak akan pernah meninggalkan zina dan khamr selama-lamanya. Saking parahnya keadaan, di mana ibunda kita Aisyah menggambarkan yang disebut pernikahan pada bangsa Arab itu ada 4 jenis. Yang pertama, nikah yang kita kenal, ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab, ada qabul. Ini yang dikenal dan kemudian lestari dalam Islam. Yang kedua ada nikah yang disebut sebagai istibdha. Kalau seorang suami memiliki seorang istri, dia merasa menginginkan bibit yang baik, bibit yang unggul, yang lebih baik daripada dirinya, itu ada pada laki-laki lain, maka dia mempersilahkan istrinya untuk berhubungan seksual dengan laki-laki lain tersebut, sehingga kemudian dia hamil, dan nanti kalau ada anak lahir dari kehamilan tersebut, itu akan didaku sebagai anak yang dari suami resminya, padahal itu bukan ayah biologisnya. Yang ketiga disebut sebagai pernikahan di mana ada seorang wanita, gitu ya, dikumpuli sekumpulan lelaki, lalu nanti kalau sudah hamil, maka diundi di antara laki-laki tersebut siapa yang kemudian akan menjadi ayah dari bayinya, sementara para lelaki yang lain memberikan sumbangan berupa harta untuk kehidupan mereka. Yang keempat, mungkin memang disebut sebagai pelacuran, yang kemudian di sana dikumpuli oleh beberapa laki-laki. Kalau sudah hamil maka dipanggilkan dukun untuk melakukan ritual khusus mengetahui siapa ayah janin dalam kandungan tersebut. Begitu disebut ayah, maka kemudian dia yang harus bertanggung jawab. Bedanya dengan yang ketiga, kalau yang ketiga ada sumbangan-sumbangan dan iuran-iuran dari yang lain, yang keempat ini tidak ada. Subhanallah, itu tingkat kerusakan yang parah. Nah, menarik sekali studinya Linda Jewitt, seorang pakar psikologi perkembangan dari Inggris. Dia menyimpulkan begini, di latar masyarakat Inggris ya, bahwasanya anak-anak yang mendapatkan cukup asupan
kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya berupa pelukan, berupa ciuman, berupa perhatian, berupa kesempatan untuk mencurahkan isi hati dan lain sebagainya kepada orang tua, itu akan lebih rendah, jauh lebih rendah resikonya untuk jatuh ke dalam pergaulan bebas dan seks bebas dibandingkan yang tidak mendapatkan yang sedemikian itu pada keluarganya. Nah, perhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masyarakat Arab pada saat itu ada satu persepsi anggapan bahwa seorang laki-laki dewasa, apalagi seorang pemimpin, itu tidak layak bermain dengan anak-anak, tidak layak mencium dan memeluk anak-anak di depan umum, tidak layak untuk kemudian bercanda-canda dan tertawa-tawa bersama anak-anak, karena itu semuanya dianggap akan menghilangkan wibawanya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini ada gap ya tadi antara bahwa terjadi perzinaan itu sangat lazim, sementara anak-anak dalam keluarga tidak cukup mendapatkan asupan, pelukan, ciuman, perhatian, kasih sayang, bermain bersama, bercanda bersama dengan ayahnya. Nah, Rasulullah mendobrak hal itu. Dengan cara apa? Mencontohkan bahwa orang tua, laki-laki dewasa, yang bapak-bapak, yang seorang pemimpin besar seperti beliau, bermain dengan anak-anak, mencium anak-anak, dijadikan tunggangan oleh anak-anak gitu ya, sholat dengan menggendong anak-anak. Kemudian beliau juga satu hari bercanda-canda dan mencium, memeluk, membariskan untuk diperlombakan untuk menangkap beliau, memeluk beliau. Masya Allah, semuanya ini disaksikan oleh para sahabat yang menjadi teladan bagi mereka. Bahkan ada seorang dari kalangan suku Fazarah, salah satu kabilah Arab yang terletak di Najd, ini datang kepada Nabi SAW, namanya Uyainah bin Hisn al-Fazari, seorang pemimpin kaumnya. Dia datang dan dia menyaksikan Rasulullah SAW sedang bermain, bercanda, mencium, memeluk anak-anak. Maka dia berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan ini? Engkau mencium dan memeluk anak-anak?" Kata Nabi SAW, mereka adalah raihanatul jannah. Mereka adalah wewangiannya surga yang dicicipkan Allah kepada kita di dunia. Maka orang itu berkata, "Aku punya anak 10 orang, tidak ada satu pun di antara mereka yang ku cium-cium, ku peluk-peluk." Kata Nabi SAW, "Apa dayaku kalau Allah mencabut rahmat dari dalam hatimu?" Ini yang dicontohkan Nabi SAW. Jadi ternyata bukan sesederhana melarang perzinaan, bukan sederhana turunnya ayat tentang larangan berzina, sebutan sebagai jalan yang keji dan seburuk-buruk jalan gitu ya, perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Bukan cuma itu, tapi juga ada sebuah sosialisasi dari Nabi SAW bagaimana sebuah keluarga itu terjaga dengan rasa syukur, terjaga dengan pelukan, terjaga dengan ciuman, terjaga dengan mau mendengarkan curahan hati masing-masing anggota keluarganya, kesediaan untuk mendengar, kesediaan untuk memberikan tawasul, saling memberi nasihat satu sama lain yang kuat di dalam keluarga. Dan ini dibingkai tadi oleh rasa syukur ya, memeluk, mencium, memuji, itu adalah bagian dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rumah tangga, nikmat keluarga. Ibu-ibu memberikan support kepada suami dengan pujian tadi juga akan menjadi kekuatan yang luar biasa, karena ya pada umumnya manusia mudah sekali untuk patah ketika tidak mendapatkan apresiasi. Mudah sekali untuk putus asa ketika merasa tidak mendapatkan dukungan, support dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Jangan sampai seorang suami merasa justru dia mendapat support, mendapatkan mendapatkan dukungan, mendapatkan kepercayaan itu dari luar. Sementara di rumahnya dia tidak mendapatkan itu. Nah, naluri laki-laki, kemarin sudah saya sampaikan, tabiatnya laki-laki untuk menjadi seorang qawam, pemimpin, kalau dia tidak bisa merasa, tidak bisa memimpin di rumah, tidak diberi ruang untuk punya otoritas, tidak diberi ruang untuk kemudian mengekspresikan kepemimpinannya di rumah, maka dia justru akan mencari yang bisa dipimpin di luar, di tempat yang lain. Ini na'udzubillahi min dzalik biasanya menjadi awal dari kasus-kasus perselingkuhan dan lain sebagainya adalah bermula dari kurangnya apresiasi. Tidak ada apresiasi satu sama lain, tidak ada kepercayaan satu sama lain, yang justru membuat
prasangka semakin menguat, sementara prasangka itu akhirnya terbenarkan oleh kenyataan yang terjadi karena senantiasa diasah terus, ditajamkan sampai saling melukai. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini penting untuk senantiasa bersyukur, saling menjaga gitu ya, termasuk upaya-upaya fisik kemarin yang sudah kita ceritakan juga dari Rasulullah SAW, bagaimana kepulangan itu lebih istimewa dari keberangkatan, bagaimana seorang suami ketika pulang itu juga dalam keadaan terbaik, dalam keadaan bersiwak, dalam keadaan memakai wangian seperti contoh dari Nabi SAW. Demikian pula seorang istri menyambut suaminya juga dalam keadaan terbaik, harus jauh lebih baik daripada ketika dia pergi keluar untuk keperluan apapun, belanja ataupun pergi pengajian sebagainya. Itu harus kalah dandannya daripada ketika seorang istri bersiap di rumah untuk menyambut kepulangan suaminya, juga menyambut kepulangan anak-anaknya dengan semangat yang tinggi, dengan keceriaan, dengan berbagai bentuk kasih sayang, dari menyediakan kesukaan-kesukaan mereka, makanan sampai mainan dan seterusnya. Ini bagaimana kemudian kita membersemikan cinta kita di dunia sampai ke surga dengan rasa syukur. Yang kedua adalah dengan tentu kesabaran ya. Kemarin kita sudah menyebut juga tidak bisa tidak, rumah tangga itu harus senantiasa sabar. Kita sabar melihat pasangan kita belum sesuai harapan, sabar melihat anak-anak kita belum sesuai harapan, terus berdoa kepada Allah, berharap yang baik kepada Allah, tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sisi-sisi negatif itu sedikit demi sedikit kita coba untuk kita kurangi, kita coba untuk diperbaiki, tapi tidak perlu dipaksakan. Apalagi ada satu prinsip penting yang harus diingat, kita tidak bisa mengubah atau memperbaiki akhlak orang lain ataupun orang yang kita cintai dengan merusak akhlak kita sendiri. Kita mau mengingatkan satu hal dari pasangan kita yang kurang pas, lalu kita marah-marah, maka itu namanya kita sedang merusak akhlak kita sendiri. Tidak mungkin gitu ya, akan terbangun satu kebaikan dari perusakan terhadap diri kita sendiri. Ya, semuanya memerlukan cara, semua memerlukan ilmu, semua memerlukan strategi untuk menyikapi yang terbaik. Makanya kita sudah menceritakan Rasulullah SAW sebagai contoh terbaik, bagaimana beliau misalnya ketika hendak meluruskan istri tidak mematahkan, tetapi juga tidak membiarkan. Ketika istri dikatakan terbuat dari tulang rusuk yang sebelah kiri yang bengkok, maka kemudian kalau diluruskan akan patah, kalau dipaksa luruskan akan patah, tapi kalau dibiarkan akan tetap bengkok. Kita mendapati contohnya dari kisah kecemburuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau ketika di rumahnya, di rumah ibunda kita Aisyah, dihadiri beberapa tamu, ditemui oleh Nabi SAW. Kemudian ternyata setelah beberapa waktu berbincang belum ada hidangan untuk mereka, maka salah seorang istri Nabi SAW, riwayat ini ada beberapa dan menunjukkan bahwa mungkin kejadiannya tidak cuma sekali. Di situ ada Ummu Salamah atau ibunda kita Sofiyah, kita Hafsah, yang kemudian berinisiatif untuk memberikan hidangan, menghadiahkan hidangan, mengutus salah satu jariyahnya untuk mengantar makanan itu ke Rasulullah SAW dan para tamunya yang sedang ada di rumah Bunda Aisyah. Lalu Bunda Aisyah merasa tersinggung. Bunda Aisyah merasa dilanggar kedaulatannya bahwa itu adalah rumahnya dan tamunya, sehingga beliau keluar dari rumah dalam keadaan marah, keluar dari dalam biliknya, kamarnya dengan keadaan marah, lalu memukul makanan tersebut sampai jatuh dan wadahnya pecah dan makanannya berantakan. Ini yang terjadi pada saat itu. Kemudian beliau ibunda kita Aisyah langsung masuk ke dalam. Di sini kita lihat kesabaran Nabi SAW yang luar biasa. Beliau tidak memarahi bunda kita Aisyah, tidak bangun untuk menuding-nuding ya, tidak menjelek-jelekkan istri sendiri di hadapan tamu. Kamu tuh bagaimana? Istri nggak tahu diri. Nah, kalau ngomongnya begitu pasti itu juga suaminya lebih tidak tahu diri lagi. Tapi Rasulullah begitu lembut, beliau terdiam, beliau pause, beliau tidak tergesa-gesa memberi komentar. Begitu bunda kita Aisyah masuk ke dalam biliknya kembali, kamarnya kembali, beliau turun mengambil pecahan piring, diambil juga makanannya gitu ya,
diletakkan di situ, kalau ada yang kotor dibersihkan dengan ujung baju, kemudian persilahkan lagi kepada para tamu, kulu wal afu gharat ummukum, silahkan makan, mohon maaf ada gangguan kecil karena ibu kalian sedang cemburu. Hanya begitu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kemudian setelah sekian lama ternyata bunda kita Aisyah, tentu saja ya, kita ini kalau berbuat kasar, berbuat kurang baik kepada orang yang kita cintai, beberapa detik kemudian itu pasti akan nyesel. Kita lagi marah-marahnya gitu ya, mukul anak, maka beberapa detik kemudian akan nyesel. Sama dengan Bunda Aisyah juga begitu, dia nyesel, dia keluar, kemudian mendatangi Rasulullah, terus bagaimana? Maka Nabi SAW menjawab, meluruskan dengan mengatakan, piring diganti piring, makanan diganti makanan. Masya Allah, ini meluruskan, ini tidak membiarkan, dan ini tidak mematahkan. Kalau pada saat bunda kita Aisyah banting piring, Rasul langsung berdiri dan marah-marah, maka itu akan menjadi yang disebut sebagai mematahkan. Tapi kalau ketika bunda kita Aisyah nyesel, kemudian Rasul bilang, udah gak usah dipikirin, pokoknya aku sayang sama kamu, itu namanya membiarkan tetap bengkok. Maka Rasulullah meluruskan dengan cara terbaik, pada saat terbaik, timingnya terbaik, menunggu waktu yang tepat, tidak seketika itu tadi, pada saat Aisyah melakukan kesalahan. Ada kesabaran yang luar biasa yang ditunjukkan di situ. Sama dengan istri juga, ketika kemudian mungkin mendapati suaminya berbuat kesalahan, dia coba untuk menahan diri agar kalimatnya tidak sampai gitu ya, meluas ke satu kesalahan itu, meluas ke kesalahan-kesalahan lain yang pernah dilakukan oleh suaminya. Pause dulu sebelum marah. Pause dulu, ingat, ini kesalahan kali ini, bukan kesalahan dari zaman dulu. Dia pasti akan terima kalau kemudian dikritik karena kesalahan sekarang, tapi dia akan justru menjadi negatif reaksinya kalau kemudian kita menyebut bahwa kesalahan kali ini itu ada kaitannya dengan kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Itu contoh, gitu ya. Makanya penting untuk kemudian pause, menunda dulu ngomentarin sampai kemudian tiba waktunya untuk meluruskan. Mungkin kita mendapati pasangan kita mengungkapkan sesuatu yang keliru pada saat itu, tapi dia sedang berada di hadapan umum. Mungkin tidak saat itu juga kita kemudian mengkritik, tidak saat itu juga kita kemudian membantah, tapi pelan-pelan dengan cara tertentu, dengan cara yang baik, gitu ya. Jadi saya pernah merasakan ya, saya anak kecil gitu ya, karena saya belum tahu tapi sok tahu namanya anak kecil gitu. Satu saat itu ya, bude saya itu sedang membelah kelapa dan menemukan di dalam kelapa itu ada, bahasa Jawanya itu kentos. Kentos itu apa? Kentos itu ya calon tunas gitu ya, calon tunas yang sudah mulai numbuh di dalam kelapa. Nah, saya langsung berkomentar, wah ada kentosnya, nanti jadi santunnya banyak ya. Nah, coba perhatikan bagaimana cara bude saya itu meluruskan dengan kalimat yang lurus. Oh iya ya, alhamdulillah kalau gitu, kalau ada kentosnya nanti bisa santannya banyak. Selama ini bude kalau marut yang ada kentosnya itu malah sering sedikit. Ini insya Allah karena didoain sama Salim nanti jadi banyak ya. Coba bayangkan gitu ya. Jadi bude saya sangat tahu bahwa kalau kelapa sudah tumbuh kentosnya itu, santannya akan sedikit. Tapi karena saya mengatakan bahwa ini nanti akan ada santannya banyak, beliau meluruskan dengan cara yang sangat luar biasa, pelan-pelan, halus dan tidak menyinggung. Itu saya ingat sampai sekarang. Itu menjadi satu kenangan yang tidak akan pernah hilang, bahwa diingatkan dengan cara yang baik itu langsung kita bisa meluruskan diri kita dan itu menjadi kebaikan bagi kita, gitu ya. Nah, terakhir, Allah wa jama' bainakum fi khair itu tentu juga bermakna selain sabar, selain syukur yang sudah tadi kita sebutkan, ibadah rumah tangga kita itu memang harus diatur sedemikian rupa. Kalau dalam sabda Nabi SAW, Allah merahmati seorang suami yang bangun untuk qiyamul lail, lalu dia bangunkan istrinya untuk qiyamul lail. Kalau istrinya tidak bangun, maka dia percikkan air dengan lembut ke wajahnya. Dan Allah mencintai seorang wanita yang bangun qiyamul lail, dia bangunkan suaminya untuk qiyamul lail. Kalau tidak mau bangun, maka dia percikan air dengan lembut ke wajahnya. Ini adalah satu ungkapan bahwa di dalam rumah tangga ada misi besar yang tidak boleh dilupakan, yaitu
ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling menguatkan di dalam ibadah antara suami istri, dipuji sedemikian rupa oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk tadi saling membangunkan untuk qiyamul lail. Maka terlebih lagi pada perkara-perkara yang kewajibannya lebih kuat daripada qiyamul lail yang merupakan sunnah gitu ya. Misalnya bagaimana istri mendorong suaminya untuk sholat berjamaah. Bagaimana istri gitu ya mengingatkan suaminya untuk menetapi sholat pada waktunya. Dan itu tidak dengan tuntutan tetapi dengan motivasi yang baik. Misalnya disiapkan sajadahnya, disiapkan sekarang ya maskernya, disiapkan desinfektannya. Mas sudah waktunya sholat berjamaah. Lalu kemudian bisa langsung suami melakukan itu. Itu contoh bagaimana saling mendukung di dalam ketaatan. Suami ketika istrinya sedang haid, dia tahu istrinya berada dalam keadaan kondisi hormon yang tidak stabil, yang sangat membuat emosinya juga tidak stabil, maka dia tahu pada saat istri dalam keadaan demikian, dia harus menjaga betul perasaan istri, dia menghindari hal-hal yang bisa menyinggung istri, dia menghindari hal-hal sensitif yang bisa memancing emosi istri dan lain sebagainya. Ini bentuk dukungan yang luar biasa. Ibunda kita Aisyah menceritakan betapa Rasulullah itu kepada istri-istrinya ketika mereka haid justru menunjukkan ekspresi-ekspresi kasih sayang yang paling luar biasa. Padahal umumnya ya kalau suami merasa istrinya sedang haid berarti sedang tidak bisa digauli, tidak bisa dikumpuli, maka dia kemudian juga menjadi seakan tidak peduli kepada istri. Rasulullah justru sebaliknya, kata Aisyah, ketika aku sedang haid maka Rasulullah SAW justru lebih mesra. Kemudian beliau minta disisir rambutnya, dikenakan minyak pada tubuhnya. Kemudian beliau kadang minta pernah dimandikan oleh Bunda Aisyah yang dalam keadaan Bunda Aisyah itu sedang haid. Kemudian kalau tidur justru kemudian memeluk dan membelai kepala itu lebih sering begitu ya. Itu adalah satu ungkapan dukungan yang sangat kuat ya kepada istri dalam konteks ibadah ini tadi. Nah, maka di dalam hal-hal yang lain, dalam puasa sunnah gitu ya, suami istri saling mendukung, istrinya sangat ingin puasa sunnah, maka suami juga mengizinkan karena istri tidak boleh puasa sunnah tanpa izin suaminya gitu ya. Bagaimana kemudian mereka bisa mengharmoniskan jadwal puasanya satu sama lain dengan kebaikan-kebaikan yang muncul. Bahkan sekarang ya berkembang menjadi bagaimana taklim bersama, bagaimana ngaji, bagaimana saling meningkatkan pemahaman keislaman yang lebih, lalu bagaimana memprogram ibadah-ibadahnya, gitu ya. Jadi dalam keluarga ada program ibadah, ada program ibadah-ibadah wajib seperti apa, kapan anak-anak bisa diajak untuk sholat berjamaah, gitu ya, sekedar diiming-imingi dan didorong sampai diperintahkan nanti di usia 7 tahun, sampai kemudian ditegasi pada umur 10 tahun, gitu ya. Kemudian bagaimana kemudian juga dikuatkan ibadah-ibadah sunnah di rumah. Bagaimana anak-anak mulai juga dibiasakan bangunnya sesuai jadwal-jadwal ibadah subuh mereka sudah terjaga, atau bahkan ada yang diajak untuk qiyamul lail, untuk saling mendoakan, beristighfar bersama, bermuhasabah bareng gitu ya. Waktu-waktu yang dipilih ba'da maghrib sampai isya, waktu untuk mengaji bersama misalnya. Ini adalah hal-hal yang bisa kita create, kita susun sehingga menjadikan insya Allah rumah tangga kita bersemi cintanya dari dunia sampai ke surga. Demikian, jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.